Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel saya. Pada siang hari ini saya ingin membagikan kegiatan saya mempersiapkan orderan catering untuk seminggu ke depan. Sebelumnya tolong subscribe, like, komen dan share agar channel saya ini semakin berkembang ya. Semoga bermanfaat, menghibur teman-teman semua. Oke, untuk kali ini saya akan kegiatannya menempelkan stiker-stiker ini pada apa ya namanya, wong Jawa lek ngarani cepuk. Ini besok dipakai untuk tempat sup ya. Ini kegiatan saya pada siang hari ini banyak. Terus nanti ini membuat tisu ini kita lipat terus diberi sendok. Ini sendoknya sudah siap, sendoknya siap nih. Nah, setiap hari ini selama 1 minggu ini 75 kotak harus kita kirim. Terus kemudian masih ada lagi, nanti kita akan melipat ini kardus nasi kotak tuh. Oke, sambil saya melakukan pekerjaan saya akan menceritakan tentang awal mula berdirinya catering saya ini. Sebenarnya catering ini dimulai tahun 2002 itu oleh ibu mertua saya. Tahun 2002 itu catering untuk anak sekolah ya. Mulai dari 5 anak, kemudian 8 anak, 10 anak dan seterusnya ditelateni sampai pada akhirnya mencapai sekitar 80 anak dalam sehari. Nah, sampai pada akhirnya tahun 2000 berapa ya? 17 atau 18 itu cateringnya harus berhenti karena Uti sudah tidak kuat lagi itu. Terus berhenti sampai tahun 2020. Nah, pada tahun 2020 itu istri saya, Bu Binti, itu dimutasi ke kantor. Di kantor itu pada siang hari biasanya teman-temannya itu urunan untuk masak makan siang. Urunan. Nah, tanpa disengaja istri saya itu membantu masak. Biasanya yang masak adalah satpamnya. Nah, pada siang itu istri saya membantu masak. Terus teman-temannya itu semua pada komen, "Loh, siapa ini yang masak? Kok rasanya kok enak banget gitu." Akhirnya mereka akhirnya tahu kalau yang masak itu adalah istri saya. Dari situ akhirnya kalau ada kegiatan di kantor itu yang masak adalah istri saya. Itu berawal dari situ. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengupload hasil-hasil orderan dari kantor itu, yang berujung banyak orang-orang dari luar itu tahu kalau kita buka catering. Nah, dari situlah akhirnya sampai sekarang 2022 kita melayani customer untuk catering kita. Catering kita itu melayani ada tumpeng, kemudian nasi kotak, nasi marang, bisa nasi besek, kemudian prasmanan untuk segala kegiatan, bisa untuk pernikahan, hitanan, kemudian bisa semi prasmanan misalnya untuk yasinan, kemudian
kemudian untuk tibaan itu bisa, ulang tahun itu bisa, kita bisa dipanggil, terus kita bisa menyiapkan alat-alatnya, jadi tuan rumahnya tinggal duduk manis saja, semua alat dari saya gitu. Itu adalah awal mula catering yang kita dirikan sampai sekarang. Nah terus yang masak siapa? Sedangkan istri saya kan juga bekerja, yang masak ya istri saya sendiri. Jadi kalau misalnya orderan untuk pagi, berarti kita masaknya mulai malam, kemudian pagi kita melanjutkan untuk memasak. Kalau orderan siang, sore bagaimana? Ya kita masaknya siang waktu istri saya istirahat, kemudian saya sudah pulang dari sekolah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada prasmanan, ya kita ada yang nunggu di tempat, di lokasi. Itu ada yang nunggu biar menyiapkan tempat-tempat dan menu hidangannya itu. Jadi monggo kalau ada teman-teman ada acara bisa menghubungi saya, ya. Silahkan, kita melayani dengan sepenuh hati. Itu ya. Pagi sebenarnya kalau dipikir-pikir pekerjaan seperti ini ribet ya, tapi karena kita itu saling bekerja sama, saling membantu, jadi pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Itu semua di rumah itu saling membantu. Itu untuk belanja kita kadang kita tinggal telepon kemudian diantar, kadang juga kita juga ke pasar itu belanja pagi, habis sholat subuh kita berangkat. Itu sedikit-sedikit kalau ditelateni nanti lama-lama akan menjadi bukit. Itu kita. Terus ada komen-komen begini, semua sudah bekerja, terus uangnya untuk apa? Uangnya ya bisa pinjam wah kaji, jarene Ibu Kinti ngono. Amin. Ya, semoga bisa terlaksana. Itu ya namanya usaha kan, wong Pak Presiden saja loh juga punya usaha lain selain menjadi presiden, kan seperti itu. Apalagi kita itu siapa? Kita itu apa, siapa? Kan ya kebutuhannya juga banyak. Itu namanya orang biasa. Jadi kalau bisa kan punya usaha ini, usaha itu yang menghasilkan uang. Nah, uang itu terus ada yang begini, wes aku nggak mikir nih dunia, aku tak mikir akhirat, wes neng masjid tak nganu. Nah terus kalau prinsip seperti itu, sedangkan dunia itu kan ibadah dan semuanya itu ibadah kan tidak hanya cuma sholat, kita juga perlu hati-hati nek setrum loh ya kono eneng kabel, hati-hati, itu kan butuh dana. Misalnya ingin sedekah ke orang lain kan butuh uang. Nah untuk memudahkan ibadah kita yang lainnya itu kan kita perlu uang, kita perlu bekerja itu. Jadi kalau ada orang berprinsip alah wis pokoknya hidup dan matinya itu untuk ibadah tok ndak bekerja terus gimana kan gitu. Itu ya. Oke, saya kira ngobrol ngalor ngidulnya sudah cukup ya. Mungkin nanti saya akan membuat konten yang lain. Semoga bermanfaat konten saya ini, konten
ngobrol gitu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Ya ada yang bilang nggak mau saya subscribe loh, apa dikira bayar? Enggak, gratis. Begitu saja konten saya pada siang hari ini, pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.